Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Riko Guritno dari kelas A Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 19. Di video kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara kepada seorang pelaku usaha di tempat saya tinggal. Jadi, beliau adalah Bapak Wayan Sumarta. Beliau adalah seorang pengusaha sanggah dan juga seorang pengusaha mebel. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya di sini pertama kali akan menjelaskan apa itu sanggah. Jadi, sanggah adalah tempat ibadah atau tempat sembahyang bagi umat Hindu yang letaknya ada di pekarangan rumah yang dimiliki oleh satu keluarga. Bedanya dengan pura, yaitu pura adalah tempat ibadah yang dimiliki secara umum atau setiap umat Hindu dari keluarga apapun bisa sembahyang di sana. Sedangkan sanggah lebih spesifik atau lebih khusus dan hanya dimiliki oleh ikatan keluarga atau keluarga tertentu. Jadi setiap keluarga memiliki sanggahnya masing-masing. Baiklah, jadi mari kita mulai wawancara pada hari ini. Baiklah semuanya, jadi sekarang saya sudah berada di salah satu usaha tempat pembuatan sanggah. Jadi sekarang saya sudah bersama seorang pemiliknya, jadi namanya sini Wayan Sumarta. Oke, Bapak Wayan Sumarta, Om Swastiastu, Pak. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan. Yaitu saya akan menyampaikan dan menanyakan, ada di sini 10 pertanyaan kepada Bapak. Baiklah, jadi kita mulai pertanyaan yang pertama. Ini produk apa namanya, sanggah atau pura, sama juga kosen, meja, pintu di rumah. Oke, jadi baiklah. Jadi produk yang dijual di tempat ini yaitu mulai dari tempat ibadah untuk umat Hindu atau sanggah. Lalu ada juga kusen ya, Pak? Iya. Kusen, meja, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi di sini kan ada beberapa jenis tadi produk yang dijual seperti sanggah, kusen, dan lain-lain. Jadi saya mau tanya yang pertama ini, Pak. Harga dari sanggahnya berapa? Sanggah satu itu 15 juta. 15 juta. Oke, jadi Kalau pintu kisaran 800 sampai 1 juta. oke. Kalau kusen, meja gitu. Kalau kosen satu lubangnya 300. Oke. Nah, jadi untuk sanggah ini, Pak, sanggah itu kan dalam satu sanggah itu kan ada berapa bangunannya. Jenis. Itu menurut juga orang dari Jadi kisaran harganya kisaran harganya kalau yang paling murah paling murah 8 8 sampai 25 juta. ya. Oke. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi di sini maksudnya, adakah Bapak pernah melakukan seperti diskon kepada pelanggan ataukah potongan harga yang diberikan? Belum ada, karena apa namanya, kerjaan barangnya berkualitas misalnya, kayaknya nggak bisa kasih diskon. Oke, jadi untuk potongan harga atau diskon jadi belum pernah ya, Pak ya? Pernah. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jadi caranya Bapak mengantarkan barang yang sudah dibuat, apakah diantar ke rumah atau si pemesan yang datang mengambil? Kadang-kadang orang mesan yang ambil karena ini barang berat. Oke. Orang mesan yang ambil, berapa orang dia bawa, orang sini 6 orang atau 10 orang gitu. Jadi Kalau mengantar dia agak susah karena itu barang berat. Kalau minta tolong sama tetangga kan enggak, oh iya. kurang elok itu sih. Oke, jadi yang pesan ambil sendiri ya, Pak ya. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kelima. Tahun 2000 berapa ya? 2013 kan? 2013 2014. Ya, Berarti sekitar sudah 6 tahun lah. 6 tahun. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ada 3 kadang 4. Jadi itu ini usaha sanggah kan
mulai dari pekerja yang stay di sini sama tukang ukir. Jadi kalau di total Itu ada 3 sampai 4 itu. 3 sampai 4 orang ya. Oke. Nah, pertanyaan yang ketujuh. Kalau pemasukan per hari itu susah yang hitung itu katanya kadang-kadang global itu per. Oh, jadi kalau dihitung untuk ukuran per bulan ya Pak, dalam 1 bulan misalnya, yang kisaran lah rata-rata dari berapa juta sampai berapa juta? 15-an lah. Oh, jadi dalam 1 bulan sekitar 15. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Itu masyarakat di sini, masyarakat lokal. Jadi mungkin masyarakat memang khusus umat Hindu mungkin ya, Orang Bali. umat Hindu yang ingin atau belum punya sanggah. Lalu pertanyaan ke-9. Kalau pagi itu biasa setengah 8 sampai jam 5. Sampai jam 5 sore. Terakhir, pertanyaan yang ke-10. Milik saya sendiri. Oh, jadi usaha ini memang dari awal. Awal. Bukan misalnya Dari kan awal. biasa ada usaha itu milik seseorang tapi orang lain yang menjalankan. Berarti memang ini usaha milik Bapak dari awal. Oke. Biasa. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit wawancara yang bisa saya lakukan pada hari ini bersama Bapak Wayan Sumerta, seorang pebisnis sanggah atau tempat ibadah untuk umat Hindu. Baiklah semuanya, jadi itulah tadi hasil wawancara yang bisa saya lakukan. Nah, dari hasil wawancara tersebut saya bisa menarik kesimpulan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Jadi usaha yang dimiliki oleh Bapak Wayan Sumerta ini bisa saya golongkan sebagai usaha mikro. Mengapa usaha mikro? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu kriterianya aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta dalam setahun. Dan itu sesuai berdasarkan omset dan aset yang dimiliki oleh Bapak Wayan Sumerta dari hasil wawancara tadi. Baiklah, cukup sekian wawancara yang bisa saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.